يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي
يا حبيبي يا محمد يا رسول خفيك عيني يا مؤيد يا ممجد إمام القبلتين قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قلبي قلبي وقلبي لبناني سير خديري وعينه عرفاني هارون عقلي وكلم روحي فرعون نفسي وهوى حماني قل يا عظيم أنت العظيم قال همنا أمر عظيم وكل شيء إن همنا يهون باسمك يا عظيم أعوذ على حبكم وضلي لديكم وعيسي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ardi Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa zumaila arwahina shaykhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi shaykhi musannif fi hadal kitabi wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syaulillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه شهيد الكونين وجد الحسين أبي البابول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب عني محبتك ومعرفتك. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, iradahnya, dengan ilmu dan hayatnya. Malam hari ini Allah menjalankan kita ke tempat ini. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan untuk istiqomah dan diberikan kemampuan menjadi hamba, sebenarnya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga salawat serta salam dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya, dan seluruh muhibbinnya, para ulama yang awal, pertengahan, dan akhir. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa pula salam setingginya kita sampaikan kepada Guru Agung Pengarsa Abah, insyaallah bahwa sekarang ini sedang haulnya Pengarsa Abah yang ke-118 ya, hari jadi Suryalaya ya, 118 ya, sudah tidak terasa 118 tahun ya. Maka kita ucapkan selamat kepada keluarga besar Guru Agung Pengarsa Abah dan seluruh keluarga besarnya yang masih hidup. Semoga mereka senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga seluruh yang berkhidmat di dalamnya adalah para pengurus LDTGN, para wakil talqin, para ulama-ulama di bawah naungan LDTGN. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mohon keridhoannya untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk apa yang kita bacakan barusan, dan khususnya adalah kepada dengan diperingatinya adalah hari jadi Suryalaya ke-118. Semoga Allah tambahkan keberkahannya semua, dan khusus kepada seluruh murid-muridnya dari mulai 118 tahun yang lalu sampai hari ini. Semoga semuanya tercatat sebagai murid-murid dari Agung Pengarsa Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad dan Guru Agung Pengarsa Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat ngalah berkah karena innamal a'malu binniyat. Marilah kita niatkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda
والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وتوابه وقربه. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah yang hadir di sini dan juga yang ikut live bersama kita. Bahasan malam hari ini adalah gabungan beberapa kalimat hikam, tetapi pada dasarnya akan khusus membahas tentang kematian hissi, adalah kematian yang kedua adalah kematian irodi atau kematian secara maknawi tadi semua ya. Jadi kalau kematian hissi adalah kematian adalah kematian yang memang sesuai dalil kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi ada kematian yang diminta oleh Allah ya tadi agar kita bisa kembali pada Allah pada saat kita hidup. Maka Abah ngasih judulnya adalah dirimu yang bukan kamu. Ya, maka hari ini siapapun dia yang tidak bisa mengembalikan dirinya, maka berarti dia belum pulang pada Allah tadi ya. Untuk pembukaan, Abah melihat dulu dari kitab Miftahus Sudur yang ditulis oleh pengarsa Abah. Adalah ada 3 bait di sini. Adalah yang pertama, pengarsa Abah membuat judul di atasnya adalah kolbu yang hidup dan bercahaya bekal utama kematian. Itulah yang kolbun salim. Artinya bahwa kalau kolbu yang rogibin tidak bisa pulang dia. Karena pada saat mati itu dia meninggal tadi. Banyak meninggalkan persoalan tadi semua. Persoalan dengan manusia, persoalan hutang dohir, persoalan hutang segala hutang kepada manusia. Maka Allah nanti berfirman di dalam yang kita akan bahas. Pengarsa Abah menulis surat Ad-Duhan tadi. Kenapa di dalam surat Ad-Duhan ini diawali dengan ha-mim tadi semua? Karena di dalamnya akan dibahas tentang kematian tadi semua. Maka siapa dikatakan muqaddimah atau awal dari kata surat Ad-Duhan. Ad-Duhan itu adalah asap ya. Maka kehidupan manusia itu seumpama asap tadi. Dia tidak jelas, tidak akan bertemu dengan apinya dari semua. Karena semua asap berasal dari api dari semua ya. Maka dijelaskan dari sini kama qala Allah taala la yadukuna fihal mauta illa al-maut al-ula wa waqamu adabal jahim. Surat Ad-Duhan. Mereka tidak merasakan mati ya. La yadukuna fihal maut. Jadi mereka tidak merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Artinya bahwa itulah yang disebut mati irodi, mati atas kehendak diri sendiri. Kalau mati yang hissi atau mati yang jasadi itu kematian yang dipaksa oleh Ijrail tadi semua. Maka pada orang-orang yang belum bisa menemukan hakikat kematian, dia akan datang polisi akhirat yang bernama Ijrail. Tapi bagi mereka yang sudah sampai pada tahap Ijrail pun adalah tidak akan berani menyentuhnya. Karena Bapak jangan bayangkan selama ini mungkin Bapak bayangkan Ijrail ini adalah sosok ya. Sehingga pada saat malam ini mati si A, maka besoknya akan mati si B, pergi dia. Yang di A ada di Bogor, yang si B ada di Surabaya. Maka habis nyebut si A, nyebut si B di sono. Nah, inilah yang pemahaman yang gagal tentang Ijrail. Semua kita Ijrail ini inilah makanya hakikat Ijrail itu hidung kita, nafas kita dari semua. Maka di semua orang ada Ijrail. Ini yang harus dipahami ya. Makanya kalau memahami agama itu secara syariat, aduh ya Allah, betapa jauhnya pemahaman itu ya. Nah ini ya dipahami oleh kita. Dikatakan oleh Allah di dalam surat ini. Maka kenapa diawali dengan ha-mim? Ha itu dari hamid, mim adalah majid tadi semua. Orang yang akan menjadikan orang yang terpuji tadi semua adalah akan mendapatkan majid, adalah kemuliaan tadi. Maka syaratnya untuk hamid dan majid, maka dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Duhan ayat
56 adalah tadi la yadukuna fihal mauta illa mautatal ula wa waqamu adzabal jahim tadi semua. Dan Allah mereka tidak merasakan mati di dalamnya di akhirat kecuali mati di dunia. Jadi artinya orang yang sudah al-mutu qabla an tamutu tidak ada kematian. Tadi semua dijelaskan oleh para sahabat dari sabda baginda Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna la yamutuna bal yanqiluna min daril fana ila daril baqa. Dikatakan oleh baginda Nabi, orang-orang yang beriman itu tidak mati, tapi mereka dipindahkan dari alam yang fana ke alam yang abadi tadi. Jadi inilah yang harus dipahami ya. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dari tentang dari hadis baginda Nabi adalah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mutu qabla an tamutu tadi semua. Dikatakan waman arada ayyandura ila mayyatin ya yamshi ala wajhil ardi falyandur ila Abu Bakrin radhiyallahu an. Kata baginda Nabi, matilah kalian sebelum mati ya. Sebelum kalian mati, siapa yang ingin melihat orang mati ya, maksudnya adalah mati secara apa tadi? Irodi. Orangnya masih hidup tadi semua. Tapi adalah dia yang sudah ingin mematikan, ingin pulang kepada Allah sebelum dipulangkan. Dia tidak akan menemukan kesakitan sakaratil maut, bahkan merupakan kenikmatan. Sakaratil maut itulah kenikmatan yang luar biasa ya, yang tidak dipahami. Bayangkan Bapak pada saat hidup bersetubuh saja, pada saat bagaimana antara kita dan istri disatukan, nikmat nggak? Nikmat, karena itu adalah jarak dekat kita kepada Allah pada saat disatukan itu. Nah apalagi pada saat kita pulang pada Allah, maka tadi pintu kepulangan kepada Allah itu adalah sakaratil maut tadi semua. Maka tentu ya sakit itu kepada orang yang masih sifat jasad tadi semua. Itulah yang penderitaan yang luar biasa ya, yang karena dia masih meninggal. Karena kenapa sakit dijelaskan oleh ulama, karena tadi orang yang mati secara jasadi tapi belum dia mati pada saat hidupnya, maka dia akan mendapatkan semua yang dirasakannya, semua yang diberatinya tentang hidupnya di dunia, tentang istrinya, tentang anaknya, tentang segala hal di dalam kehidupannya. Itulah yang membuat sakitnya sakaratil maut. Tapi orang nanti yang sudah mati di dalam hidup, artinya nanti adalah orang yang sudah berserah diri pada Allah. Dia berserahkan, jangankan keluarganya, hartanya, semua. Di dalam hatinya sudah tiada lain selain Allah. Itulah disebutkan baginda Nabi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum dimatikan. Artinya ini yang harus akan kita bahas pada malam hari ini ya. Kemudian dari ngambil dari satu kitab lagi ya tadi tentang ini dijelaskan adalah tentang bahwa dikatakan ini cuma Abah aja dulu suka salah ngambil ini. Ternyata tadi menemukan dalam kitab dalam Kasyaf al-Khufa wa Muzi al-Iltibas ya. Ternyata kata an-nasu niyamun adalah faida mata dikatakan manusia itu tertidur, dikatakan oleh dulu di sini dikatakan hadis, di sini aja di kitab ini yang ini dikatakan hadis. Tapi ternyata itu atsar ya. Itulah makanya Abah itu kalau ada satu firman, kalau belum ketemu dari mana berasal akan dicari terus. Baru hari ini setelah bertahun-tahun melihat ya tentang an-nasu niyamun, bahwa manusia itu tidur, dulu selalu kata baginda Nabi. Jadi semoga Allah mengampuni ya, karena ternyata semua orang juga dulu ulama-ulama akhir itu mengatakan ini hadis ya. Sama kayak man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu, itu ternyata juga bukan hadis, tetapi adalah atsar sahabat, tetapi juga adalah merupakan kalam ilhami, tetapi ternyata adalah benar, dibenarkan. Artinya bahwa
Itulah firman Allah yang datang kepada hati orang-orang yang sudah apa namanya udah aslama dari semua. Nah, termasuk di sini disebutkan matan hadis yang berbunyi apa namanya an-nazun niyamun, bahwa manusia itu tertidur, dikatakan apa namanya dikatakan faida matu apabila dia mati maka baru terjaga, ya. Jadi sesungguhnya menurut ini dijelaskan di sini dalam kitab apa namanya Kasyaf al-Khufa wa Muzil, ya, al-Itibas, ini dijelaskan oleh siapa? Muhammad apa nama al-Ajluti, wafat tahun 1162 Hijriah. Beliau menuliskan dalam kitabnya itu, beliau pun menemukan dari kitab apa di sini? Wa man qaulu Ali ibn Abi Thalib, dikatakan di sini ini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib, ya. Ya, apa namanya min qauli Ali Abi Thalib, dikatakan yang perkataan Ali bin Thalib apa namanya akan tetapi dikatakan oleh Imam Asy-Syarani dalam kitab Al-Tabaqat menisbatkan ucapan tersebut kepada Sahal atau Tasari tadi semua, ya. Jadi kita mulai malam hari ini kalau mendengar bahwa manusia itu tertidur dan ketika mati dia terbangun tadi semua. Jadi pada dasarnya memang inilah yang menjadikan kenapa kita harus mati dalam hidup, karena kebanyakan manusia ini dikatakan oleh para aulia, manusia itu sekarang ini hidup tapi mati tadi semua. Maka kenapa pengesabah menuliskan 3 dan Allah pun berfirman surat Ad-Duhan tadi adalah la yaduhuna fihal mauta illa mautal ula, kecuali tidak akan merasakan mati kecuali dia mati yang pertama sebelum kematian. Itu Allah yang berfirman tadi semua. Surat Ad-Duhan ayat 56 tadi semua. Makanya orang-orang manusia di alam dunia ini dijelaskan lagi oleh Allah tadi tentang manusia yang mati hatinya tadi semua. Maka tentang manusia yang mati hati ini dijelaskan di dalam kitab Hikam 56 ini dijelaskan adalah, maaf ya, dalam hikmah halaman 57 dijelaskan Syatoilah menjelaskan min alamatil mautil qalbi adamul khuzni ala ma fataka minal muwafiqati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallati. Sebagian daripada tanda matinya hati, karena kalau manusia itu udah mati hatinya dianggap mati seluruhnya oleh Allah. Jadi pada saat musonib mengatakan min alamatil mautil qalbi, hati manusia itu hidup, berarti hiduplah seluruh badannya. Maka pada saat mati irodi, walaupun bapak ini masih mati jasadi, setelah dia mati irodi di awal, mati dalam hidup, maka orang itu tidak akan mati. Sebagaimana tadi sabda baginda Nabi, sesungguhnya orang yang mukmin itu hidup, tidak akan pernah mati. Orang yang beriman itu tidak mati, tapi mereka pindah dari alam lama yamutu nabal yang kiluna min daril fana ila daril bako, kecuali pindah alam saja. Makanya betapa bahagianya orang-orang yang berada di dalam bimbingan rohani, kebahagiaan. Maka itulah kenapa ngerti kan Abah selalu ingin pulang tadi. Karena kalau ingin merasakan kenikmatan 1000 atau 1.000.000 kali dari alam ini adalah pulanglah. Dan itu belum surga. Baru hanya sempat rest area sebelum ke surga, sebelum kepada Allah. Kita akan merasakan surga, barulah nanti sampailah pada Allah tadi semua. Setelah sampai pada Allah, disitulah bahkan lebih nikmat lagi, karena mereka akan menatap wajah Tuhan ya dengan berseri-seri tadi semua. Bahkan tempo hari Abah sudah jelaskan tentang nikmatnya sakaratul maut itu, dalam firman keberapa ya, bahwa Allah menggunakan kalimat istabsyirun, dan istabsyirun itu adalah orang yang sudah mati ingin menceritakan balik kepada kita yang sudah masih mati secara dohir ya tadi. Tapi dia nggak bisa, dia ingin cerita, waduh sebenarnya buruan kamu itu pulang, kamu nggak ngerti di sini bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya tadi semua ya. Tapi kenapa kebanyakan dari manusia justru ingin tinggal di sini, jungkir balik mencari kehidupan di sini, kecewa nggak mendapatkan apa di sini. Inilah karena kebanyakan sesungguhnya sedang mati
Tadi yang membuat Bapak sekarang ini tidak bahagia di dunia ini karena mati sebetulnya. Karena tidur sebetulnya. Belum menemukan kesadaran. Ruhnya itu belum menemukan kesadaran tadi semua. Ya. Nah inilah maka sebenarnya bagi orang-orang ahli rohani yang sudah memahami, maka kenapa mereka itu selalu menjerit kepada Allah itu adalah segera minta pulang dengan segera minta pulang tadi semua. Ya. Tadi semua merindukan pulang tadi semua. Ya. Tadi ada yang minta pulang, bahkan ada doanya kalau untuk pulang tadi semua. Ya. Maka dikatakan oleh Syata'illah di sini, min alamatil mautil qalbi adamul khuzni ala ma fataka minal muwafiqati wa tarkul nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallati. Nah ini dikatakan sebagian dari tanda matinya hati yaitu tidak ada merasa sedih karena tertinggalnya suatu amal perbuatan. Maka ada dua kelompok di sini. Ada orang yang betul-betul mati hati, ada yang tidak beribadah sama sekali dan dia tenang, bahagia aja hidupnya. Kayak nggak ada beban tadi semua, kayak nggak ada dosa. Itu karena memang udah mati dia. Ada lagi yang kedua, dia ibadah. Tapi ibadahnya itu ibadah jasad. Maka tadi ibadahnya terasa capek. Yang kedua yang dia tunggu adalah apa-apa. Barangkali kalau saya ibadah, kalau saya sholat duha, kalau saya sholat tahajud, Allah ngasih saya duit banyak di dunia. Allah menghindarkan saya dari masalah. Nah, ini juga sama, mati. Ya. Makanya orang-orang yang sudah qalbun salim itu sudah nggak ada lagi yang begitu. Tadi semua. Jadi ingat ya, ada dua orang yang mati hati itu. Yang pertama sama sekali nggak ibadah, dia nggak sedih meninggalkan amal. Tetapi yang kedua, dia melakukan amal, tapi tujuannya untuk menjajah Allah tadi semua. Ya Allah turunkan, saya kan udah ibadah, saya udah kerja, masa nggak ada pengertian? Nanti saya mati masuk surga ya Allah. Nah inilah kebodohan. Ya. Maka semuanya adalah sahabatku Al-Quran. Tinggal kita memahaminya. Mas sayang kebanyakan dari kita karena mati. Bahkan yang ceramah pun mati. Yang mendengar lebih mati tadi semua. Ya. Dan sekarang ini banyak kata Abah bilang tadi. Ngomongin surga nggak ngerti surga. Ngomongin Allah nggak kenal dengan Allah. Itulah tadi. Orang mati ngasih tahu orang mati. Pahami ya. Pahami. Jadi ini di hikmah ini dijelaskan tenang. Jadi bahwa ciri adalah orang mati. Nah bagaimana ciri orang yang udah hidup? Kita jawab lagi dengan hikam adalah kita lihat sebentar ya. Ciri orang yang hidup itu adalah halaman 76 ya, maaf di sini. Bagaimana ciri orang yang hidup dikatakan adalah hikmahnya ke-84 adalah dikatakan oleh musonib adalah mata razaqaka ta'atal wal gina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu dhahiran ya dhahiratan wa batinatan. Tulisannya kecil banget ini. Kita berikan begini, mata razaqaka ta'at wal gina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu dhahiran wa batinan atau dhahiratan wa batinatan. Apabila Allah telah memberi rizki kepadamu berupa perasaan. Rizki ini makanya Abah bilang tadi, rizki yang terbesar itu menjadi ahli la ilaha illallah. Dan ciri ahli la ilaha illallah yang sudah berdiri tegak dengan kalimat la ilaha illallah itu adalah di mana dikatakan adalah apabila Allah telah memberi rezeki kepada berupa perasaan puas, hidup ini puas, dia senyum tadi semua, bagaimanapun keadaannya. Alhamdulillah ala kulli hal. Tadi punya duit, syukur. Nggak punya duit, syukur. Sehat, syukur. Sakit, syukur. Karena dia hanya sudah melihat hanya satu saja, syuhudul kasyrah bil wahdah, melihat segala apa yang terjadi hanya melihat Allah. Inilah contoh orang yang hatinya sudah hidup, yang sudah aslama, insya Allah salimah dari semua.
Dan mereka cukup kaya dengan Allah dalam hatimu. Jadi begini. Maka kemarin dalam bab doa, kata Ali, aku bahagia kalau doa diijabah. Tapi aku lebih bahagia kalau doa tidak diijabah. Kenapa? Pada saat doa diijabah, aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Tapi pada saat aku tidak diijabah, justru aku mendapatkan Allah. Nah ini. Maka orang yang cirinya hatinya sudah hidup, menurut kata Syekh Athaillah adalah tadi. Jadi katakan bahwa mereka cukup kaya dengan Allah dalam hatinya. Karena adakah yang lebih besar daripada Allah? Nggak ada. Adakah yang lebih mulia daripada Allah? Adakah yang lebih indah daripada Allah? Adakah yang lebih akbar daripada Allah? Tidak ada. Pada saat dia sudah mendapatkan Allah dan Allah mencintai, dia tertanam dalam hatinya. Semua makhluk ini kecil. Dunia ini kecil. Akhirat pun surga kecil. Neraka pun kecil. Maka dikatakan inilah, dikatakan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka para awliya Allah itu la khaufun alaihim. Tidak ada takut kepada apapun. Dan tidak ada, tidak takut miskin, tidak takut ini, tidak takut ini, tidak takut sakit, tidak takut rugi, dan tidak takut neraka. Kecuali hanya takut kepada Allah tadi semua. Ya, karena sorganya bagi dia hanya Allah tadi semua, dan nerakanya pun hanya Allah. Dia hanya takut kalau seandainya tidak mendapatkan Allah. Itulah Ali bin Thalib berkata tadi, aku lebih bahagia kalau seandainya doaku tidak diijabah, karena pada saat doa tidak diijabah, aku mendapatkan Allah. Nah ini ya. Makanya kenapa di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, dikatakan, ya ibna Adam ati'ni fima amartuka wala tu'allimni bima yuslihuka. Hei anak Adam, taatilah perintahku dan jangan engkau beritahukan kepadaku apa kebutuhan yang baik bagimu. Jangan, bahasanya kata Allah, jangan kau coba-coba atur aku. Aku tahu yang terbaik untukmu. Kamu aku ciptakan. Aku rancang dengan sebenarnya. Aku rancang untuk kebahagiaanmu. Tapi kau justru keluar dari rancangan itu. Yang Abah sering bahas kan, Allah sudah mengatakan pada saat Allah innama amruhu idza arada ayyakula lahu kun. Tetapi pada saat kelahiran kita, Allah berfirman surat Al-Isra, wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Tadi semua, setiap kelahiran akan digantungkan kitab yang dirancang oleh Allah. Tapi karena di alam dunia ini kita punya hawa nafsu, dan akhirnya inilah yang membuat kita tertidur, dan akhirnya di alam dunia ini mati, sehingga tidak menemukan kesadaran diri. Maka yang dipikirkan di otaknya itu adalah hanya dunia. Maka Syekh Athaillah mengatakan, mata razaqaka ta'ata wal gina bihi anha fa'lam annahu qad asbaghu 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Apabila Allah telah memberi rizki kepada, tertanam di hati kita hanya Allah. Bukan hati dikir menyebutkan Allah di otak dunia tadi semua. Ya. Maka merasa cukup kaya. Bagaimana enggak kaya? Karena kita bersama yang maha kaya tadi semua. Maka disitulah dunia pun tunduk, sorga pun tunduk, neraka pun terkunci. Maka jangan bodoh kita. Itulah maka kata Allah, ya ibna Adam atini bima amartuka wala tu'allimni bima yuslihuka. Hei anak Adam, taatilah perintahku dan jangan kau beritahukan kepadaku apa kebutuhan yang baik untukmu. Maka kemarin dalam bab doa, Allah mengijabah doa kita bukan pada apa yang kita minta, tapi kepada apa yang Allah berikan. Bukan pada waktu yang kita minta, pada waktu yang Allah berikan. Berarti kalau doa yang tidak diijabah, asal benar adab dan doanya, kemarin kita sudah bahas bahwa sesungguhnya kita mendapatkan Allah, artinya mendapatkan akhirat. Maka kenapa kata baginda Nabi, pada saat doa itu diijabah bisa mendapatkan di sini atau mendapatkan balasan di akhirat. Itu maksudnya tadi semua ya. Nah ini
dipahami ya. Jadi tentang hakikat diri kita adalah tertidur. Kemudian lihat adalah hikmah yang ini juga penting kepada kita. Nah, buat patokan kepada kita, apakah kita ini sudah berada di mana? Nah, dikatakan oleh hikmah 77 ya. Dijelaskan oleh hikmah 77 adalah dijelaskan idza aradda abdan aqamahullahu ta'ala biwujudil awradi wa adamahu 'alaiha ma'atulil amdadi fala tastahkiranna ma manaha maulahu li annaka lam tara 'alaihi simal arifina wala jatal bikadana muhibbina falaula waridun makana wirdun. Jadi semua. Jika kau melihat seorang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya, artinya dawam. Makanya kata Abah, setiap amal itu perlu dawam. Udah, yang amaliyah dia diajarkan, diawali seperti apa yang kita rangkaian, yang kita amalkan, jangan keluar dari situ. Ya. Kemudian sampai lama tidak juga mendapatkan karunia. Saya ini udah lama nih dikir atakoh. Saya ini sudah lama mengamalkan dikir 165. Saya udah lama baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Astagfirullah. Saya ini sudah lama mandi tobat. Tapi kok kenapa? Dikatakan di sini adalah maka jangan kau remehkan fala tastahkironna ma manaha maulahu li'annaka dikatakan ada lam taru alaika simal arifina. Dikatakan di sini adalah kalaupun orang itu sudah banyak amaliyahnya, istiqomah, dawam, maka tadi kata baginda Nabi jangan jangan mencari karomah, tapi carilah istiqomah. Maka dikatakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi jangan cari-cari bisa terbang, bisa berjalan di air, bukan berjalan menerus bumi. Tapi Bapak bisa mengamalkan amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh Guru Agung Pengarsa Abah. Berarti kita ini sudah hebat, lebih hebat daripada 1000 karomah dari semua. Jadi kalau ada orang ceritakan tentang karomah bisa terbang, bisa ini, tadi semua jangan aneh yang kayak begitu. Kalau bisa terbang, burung bisa, kalong juga bisa dari semua. Dan juga katanya pengen nurus bumi. Nah, udah aneh-aneh nurus bumi, cacing malpoy. Nurus bumi, hayang jadi cacing. Tadi semua. Wah, supaya saya bisa napak sancang, bisa berjalan dalam air, lauk malpoy. Tapi kalau sapu kekayuan di hana. Jadi kenapa mau jadi manusia lauk sapu? Kita ini manusia, makanya umat baginda Nabi Muhammad SAW itu, baginda Nabi adalah manusia yang wajar, manusia yang normal. Dilempar berdarah. Tadi semua. Jadi inilah yang harus dipahami oleh kali kita tadi ya. Maka dikatakan adalah maka janganlah engkau remehkan pemberian Tuhan kepadanya, merupakan adalah amaliyah tadi semua. Maka orang-orang yang dijauhkan itu justru akan dijauhkan dari amaliyah. Merasanya saya kan udah makrifat, padahal dia sedang dijauhkan dari amaliyah. Bahkan bukan hanya dijauhkan, dari gurunya pun dia dijauhkan, tempatnya pun dijauhkan. Cuma dia tidak sadar tadi semua. Ya. Banyak orang yang dekat sama saya, yang masih dekat sama saya nggak ada masalah. Maaf ya. Dulu sampai Abah itu dikatakan oleh mereka para pengusaha kalau saya meninggalkan Haji Asep. Kata orang Cina, hancur saya. Benar, ada satu perusahaan tadi. Kemudian dia ganti parfum dari saya. Hancur. Sampai bangkrut lagi tadi semua. Maka jangan main-main tadi semua. Ya, inilah dan Abah nyaksikan juga termasuk orang-orang yang di sini. Coba aja saksikan nanti sampai ujung hidupnya seperti apa. Tadi, jadi hati-hati ya. Kita ini bukan untuk apa-apa tadi semua. Karena Abah dalam mengajar di sini adalah ikhlas tadi semua dalam melakukan apapun tadi semua. Sebagaimana mereka adalah para ulama-ulama dahulu pun Abah belajar dari mereka ya. Maka pada saat kita kehilangan amal itu sebetulnya kita sedang
dijauhkan. Dari istilah yang penting mah spirit, ulah make ritual. Apa ritual-ritual? Yang penting spirit tadi semua. Padahal itu sadar eta teh dijauhkan. Geus jelas di sini. Wa adamu alaihi ma dikatakan di sini adalah pada saat dia itu walaupun tidak kelihatan keistimewaan, maka jangan kelihatan istimewa. Ada orang bisa begini, bisa begitu tadi. Pada saat mewek-mewek kayak begitu. Nggak perlu. Tadi semua. Itu lama-lama nanti jadi pemain sinetron. Tadi semua. Biasa aja kita normal-normal saja. Tadi semua. Ya. Tetapi kata Syaikhul jangan kau remehkan dia. Ya. Pemberian Tuhan kepadanya karena belum terlihat padanya tanda orang arif. Kayaknya lihat si Agus, kayaknya lihat si Wawan, lihat komandan, torekot ke biasa wae ya. Omong getol. Getol dikirna, getol ieu na ceuk bahasa belah ditu mah. Terbukti. Aduh, tadi semua. Palatas dikirana dikatakan karena belum terlihat adanya tanda orang arif ataupun belum kelihatan tanda karomah ataupun apapun lah tanda-tanda tadi. Bisa menghitung nasib jelema, bisa nenyo jelema ke tukang, bisa nenyo nasib jelema ke harup. Tadi itu hal amaliyah yang juga tidak pernah dipercontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang biasa. Bahkan waktu kemarin menjelaskan tentang kapan itu kiamat, ditanya oleh orang bodoh, kapan tanggalnya Rasulullah dia menganggap jawab tadi semua. Karena beliau juga sama tidak tahunya dari semua. Tapi sekarang ini banyak orang ceramah kayak lebih tahu dari Rasulullah tadi semua. Makan dalil nanti dipakai Rasulullah. Aing geus deket jeung Allah. Aduh, eta tong-tone kumaraneh ketungtung tadi semua. Ya. Maka dikatakan, maka janganlah kau remehkan pemberian Tuhan kepadanya karena belum terlihat adanya tanda orang arif atau keindahan orang cinta pada Allah. Biasa-biasa jalemana. Sebab sekiranya tidak ada warid karunia Allah, maka tidak mungkin ada wirid. Tuh. Jadi wirid yang dilakukan itu bukti adanya warid dari Allah. Tuh. Bisa wirid itu, bisa kita melaksanakan ritual itu, bukti itu adanya warid dari Allah. Da maranehna teh ngomong eueuh warid teu kudu ritual, da mung teh ritual teh. Hanya angan-angannya Allah nate. Tapi giliran panggih jeung kejo, hayang panggih jeung kejona. Giliran panggih jeung pamajikan, hayang panggih jeung eta teh, nu eta teh liang tadi. Orang ngomong juga pang hakikatna tadi semua. Ini soalnya gablok yang jelema pas gitu tadi. Oke. Inilah yang harus dipahami oleh kita ya tadi. Hati-hati ya. Sekarang silahkanlah. Maka kata abang tidak pernah melarang. Silahkan pergi dari sini. Silahkan cari guru yang kalian lebih yakini, yang kalian merasa ada yang lebih baik dari semua tadi. Ya. Kemudian inilah keadaan manusia. Jadi manusia itu keadaannya adalah kurang lebih begitu dari semua. Jadi abah cukup saja mengambil 2 kalam hikmah adalah tentang manusia yang hidup hatinya dan manusia yang mati hatinya. Manusia yang mati hatinya adalah seolah-olah tidur mereka itu, ya. Kenapa mereka itu seolah-olah tidur? Karena tidak kenal kepada dirinya tadi semua. Ini adalah juga dalil kan tadi. Orang itu suka salah tafsir. Kalau orang tadi saya lihat dengar di grup puncak makrifat. Namanya juga puncak makrifat. Berarti makrifat tertinggi. Orang makrifat itu adalah tidak perlu sholat, bahkan tidak boleh sholat tadi. Lah iya, karena orang ini kalau orang sudah al-mutu qabla tamutu bukan berarti tidak melaksanakan sholat. Nus pinah nu sholatna karena ruh, pahami. Dan diartikan ditinggalkan sholatna, da cenah ngus makrifat. Orang makrifat itu haram melakukan sholat tadi semua.
Tapi kita lihat contoh baginda Nabi, mereka bengkak dengkulnya dan kelihatan oleh sahabat, ditulis oleh para ulama tentang bab-bab sholatnya. Berarti baginda Nabi adalah orang yang paling ma'rifat di alam dunia. Jika ada orang yang sok tahu lebih ma'rifat dari baginda Nabi, inilah yang akan merusak agama tadi semua. Ya, Tuan Syekh Abdul Qadir demikian. Pengesah Abah Anom, pengesah Abah Sepuh, semua wali yang Abah tahu. Saya Daud Batoni. Kemudian juga siapa? Tuan Guru Sekumpul. Majelisnya, kalau seandainya dia berjamaah ribuan dari semua. Ini aja. Malah ngahina katanya. Naon kikituan. Tadi. Ya. Padahal dia itu sedang ditipu. Tadi itu apa? Yang waktu pernah datang ke Abdul Qadir. Hei Abdul Qadir. Hari ini kubebaskan kepadamu untuk melaksanakan syariat Allah. Itu teh bukan iblis ngabisik tiluhur, pan pura-pura tuh seolah iblis katanya pura-pura jadi Allah. Hei Abdul Qadir. Itu lihat dalam kitab apa namanya? Hari ini aku bebaskan engkau dari melaksanakan kewajibanmu karena engkau sudah ma'rifat kepada aku. Itu Abdul Qadir yang ngerti ilmu tidak akan melakukan. Hei mal'un kata Abdul Qadir. Hei iblis setan sia. Allah tidak akan pernah membebaskan syariat bahkan kepada Nabi Muhammad sekali. Cuma benar orang makrifat itu haram melakukan sholat pakai jasadnya tadi. Karena dia harus mati. Makanya Bapak mengatakan la hayun, la hilmun, la sami'un, la basirun. Bukan berarti itu sholat. Tadi. Makanya kenapa kata baginda man sholat lam yarib imamahu la yashihu sholatuhu. Siapa orang yang sholat, dia tidak kenal kepada imamnya, dia tidak sah sholatnya. Tadi semua. Itulah kenapa orang-orang tadi benar. Karena dalam Al-Quran juga Allah mengancam fawailul lil musallin. Artinya orang yang sudah kenal dirinya, kenal Allah itu adalah sholatnya beda. Maka tadi diartikan oleh orang. Dan kemudian akhirnya banyak yang ngikutin. Pan saya udah ma'rifat, itu perlu sholat lagi. Kengacauan terhebat di abad ini. Dan semua. Dan Rasul yang agung tetap mencontohkan sholat. Tadi semua. Sahabat semua. Tabi'in, tabi'in. Tadi para ulama ijtihad adalah mereka melaksanakan sholat. Tadi sebagaimana baginda Nabi melaksanakan sholat. Tadi semua. Ya. Jadi kalau seandainya patokannya orang ma'rifat itu tidak usah sholat, berarti yang pertama tidak melaksanakan sholat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahami ya, hati-hatilah. Makanya hati-hati dengan orang yang pandai kata-katanya tapi menjerumuskan tadi semua. Dan saya melihat tadi semua orang-orang itu ya yang dulu bersama saya, dia pindah guru, kalau katakanlah pindahlah pegangannya tadi semua. Malah masalah beruduh datang. Punten, bukan Abah ngomongin yang macam-macam. Abah punya teman di Jawa Tengah, Abah punya teman di Medan, tadi semua. Itulah yang terjadi, jadi semua. Ya, makanya Abah suka nanya sama dia, mana penjagaan gurumu itu, yang kau yakini itu, tadi semua. Karena seharusnya tidak akan sampai kepada masalah besar itu kalau dia tanya. Makanya saya Abah saranin kepada Bapak, cari guru sekali lagi yang lebih mantap dan jangan keluar. Tapi kalau enggak muncul-menclek, tekop ayo herang seetik guru, pindah. Ayo guru seetik, pindah. Lila-lila jadi naon eta ceuk pengersabah gelandangan toriko. Tadi tungtunga teh kana taneuh henteu ka langit henteu tadi. Dunia henteu, akhirat henteu tadi. Coba saksikanlah orang-orang kayak begitu. Makin lama akan makin terjerumus pada tadi. Pahami ya tadi semua. Makanya bagi Abah mah daek jeung baheuk henteu sabodo tadi semua. Makanya Abah ngajar kita itu sok teangan guru anu bisa menjembatani kepada pangarsa Abah, menjelaskan ilmu-ilmu pangarsa Abah kepada kita tadi semua. Ulah di dia maka tak Abah cari tadi semua ya tadi semua. Misalnya ternyata menemukan kabeak di dia, alhamdulillah Abah istirahat, berarti Abah tinggal tadi semua tadi. Dan jadi kerabah mati ayah beban, ada kalian nggak ada kalian sama saja tadi semua ya. Terus pahami ya, jadi intinya pada saat manusia adalah tidak hidup hatinya, berarti dianggap mati oleh Allah tadi semua.
Maka dikatakan oleh Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dianggap buta hatinya, dianggap bisu tadi. Makanya sumbun, bukmun, umyun tadi semua. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah ingatkan wasawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la tadi. Sarua wae, sama. Jelema nu geus pae hatina kan tadi. Dijelaskan oleh Hikam tadi bahwa orang yang mati adalah kolbunya, dia tidak merasa sedih pada saat kehilangan amal. Ayeuna mah dah saya geus kudu make kos kikituan. Malah sebaliknya ngelakukan amal di dieu teh asa kasiksa tadi semua. Jadi loba nu nyingkir ti dieu kusebabkeun ngarasa kasiksa ngalakukan amal nu aya di dieu tadi semua. Pahami? Karena tadi makin lila makin panas. Makin lila makin panas. Nanti makin jadi jurig sebenarnya diri nate sebenarnya. Dan teu sadar tadi semua. Padahal kalau hatinya hidup dia harus makin anteng, makin tenang, makin damai, makin tadi semua harusnya tadi ya. Maka pahami tadi semua. Kemudian itulah yang menyebabkan manusia itu dikatakan oleh tadi dari sekarang berhenti kita mengatakan hadis bahwa dikatakan bahwa tidur itu orang itu manusia itu kebanyakan ada an-nasu nih, manusia itu tertidur atau apabila mati barulah dia terjaga. Maka sebenarnya loba jelema lempang bari sare. Makanya didohirkan sok aya teh jelema lempang bari sare. Itu teh pelajaran dari Allah buat ngajarkan, hei jelema-jelema, sia teh kieu sebenarnya mah. Tadi apakah orang yang berjalan itu sadar dia? Henteu. Makanya ayah orang dulu pernah tetangganya Bu Haji tadi semua di Pelabuhan. Itu kalau malam dia keluar, dia buka kunci, tahu-tahu tidur di kuburan. Bangun pagi dikaget dia lari-lari. Itulah tadi. Nah, pada dasarnya kebanyakan manusia yang hatinya mati adalah tertidur tadi semua. Makanya tadi pada saat tadi dia melakukan amal, dia tidak pernah merasa sedih dengan kehilangan amal tadi semua. Tadi hayangna mah ngaji teh pereda. Tadi lamun pek geus teu aya hubungan jeung eta jelema sebenarnya geus teu hayang pepanggih jeung eta jelema teh. Hatena. Tadi ngan aing era we cenah gitu kan tadi bahasana kan tadi. Maka dikatakan manusia berjalan dalam tidur, banyak orang yang punya kebiasaan berjalan dalam tidur. Nah, kemudian pahami tentang tadi dirimu yang bukan kamu. Nah, ini Abah ingin menjelaskan tentang tadi adalah perkataan Atsar Sahabat yang ditulis oleh para ulama dan dibenarkan. Tetapi sesungguhnya adalah firman Allah juga, tapi dalam kalimat yang lain. Tapi ini dikatakan Atsar Sahabat adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu tadi. Nah, yang dimaksud nafsahu itu siapa? Nah, ini lebih dalam lagi kita memahaminya. Kalau dulu siapa nu kenal diri, dia kenal Tuhan. Nah, inilah dulu yang disebut dirinya adalah diri ki. Nah, ternyata nafsahu itu adalah dirimu yang bukan kamu. Nafsahu, maka ada nafsahu, ada nafsihi. Ada nafsahu adalah tentang hakikat nurullah. Nafsahu. Makanya tadi kenapa dzikir itu pertamanya la ilaha illallah. Kemudian nanti dzikirnya Allah. Lengitkan alifnya tinggal lillah. Lengitlah lamnya tinggal lahu. Di penghujungnya tinggal hu. Nah, itulah nafsahu. Siapa kata itu? Makanya adalah dirimu yang bukan kamu. Jadi ingat. Jadi sekarang lebih naik setingkat nih, lebih dalam memahami man arafa nafsahu tadi semua. Karena kita lepas dulu dari situ. Siapa nafsahu itu? Maka ada nafsahu adalah sesungguhnya hakikat adalah ruh kita tadi semua. Adalah nafsahu itu dirimu yang bukan kamu adalah tadi adalah kalimat hu tadi kan dari Allah menjadi hu di semua. Maka pada saat sudah jadi hu, kicing la sautin
la hurfin, bahwa tidak ada suara dan tidak ada huruf tadi ya. Kemudian dikatakan adalah tentang nafsihi itu adalah hayat Nur Muhammad, Ahmad tadi semua. Sementara nafsahu itu ahad tadi semua ya. Kemudian atau nafsahu itu adalah nurullah. Sementara nafsihi hakikat tadi, hakikat diri batin kita itulah nafsahu. Sementara hakikat diri dohir kita adalah nafsihi tadi semua ya. Itu tadi makanya adalah kamu yang bukan kamu tadi semua. Makanya tadi tadi begitu kamu kenal kepada dia tadi tadi nafsahu, maka kamu kenal Tuhanmu tadi semua. Ingat ya, kan kita sudah bahas kemarin hakikat Allah itu adalah zat, sifat, asma, af'al tadi ya. Zat itu seumpama hu, nah di situ kan tadi. Zat itu adalah rahasia Allah, itu menjadi apa namanya, zat Allah menjadi rahasia pada kita, sifat Allah menjadi nyawa pada kita, asma Allah menjadi hati pada manusia, dan af'al Allah menjadi batang tubuh pada manusia. Berarti nafsahu itu adalah sudah sampai di zatnya. Maka kita ini, bapak lihat saya, ini yang dilihat ini apa namanya? Sifat. Adakah sifat yang tidak bersama dengan zat? Tidak ada tadi. Berarti sifat itu selalu bersama dengan zat. Maka jangan lihat cangkang ini tadi. Maka bapak nanti, kalaupun nanti abah udah suruh cari guru tadi, cari guru jangan lihat yang cangkangnya tadi semua. Makanya kemarin yang abah kirim tadi subuh tuh ke grup, bukan modal sorban, yang gamis, yang itek, tadi udang-udang, tadi semua, ya. Parfum misik nalengen supaya cium bolak balik. Apa sendiri sebetulnya geli dicium, makanya apa? Kenapa suka banyak menghindar? Tapi tadi, karena ada lagi ulama mengatakan memberikan kepada ya anak sendiri, ini anggap oleh abah anak sendiri, ya boleh. Tinggal abahna saya bisa mater bikin ke Allah dari semua. Ulah merasa mulia. Kusebabkan dicium tangan. Yang mencium dianggap rendah. Kalian pun pada saat mencium tangan abah, jangan merasa kalian lebih rendah dari abah. Tadi hanya hakikat hormat dohir tu dohir, batin sarua ente jeung abah bedana. Maka inilah yang nampak ini sifat. Di balik sifat ada apa? Zat. Karena sifat itu adalah wujudnya zat tadi semua. Dikatakan oleh Ibnu Arabi, Allah menyatakan zatnya dengan sifatnya. Allah menguji sifatnya dengan af'alnya, dan Allah memuji dirinya dengan asmanya. Dia dewe tadi. Maka pada saat Bapak melihat sifat ini, segala bukan hanya ini sifat semua. Maka segala makhluk di muka bumi ini yang maujud ini adalah sifat, karena adanya dia yang wujud. Maka disinilah Bapak menyatakan kenapa orang itu mati, karena yang nampak dilihat adalah di luar. Pada saat Bapak hanya melihat yang luar, wujud ini, sifat ini, maka Bapak tidak akan mampu melihat zatnya tadi, termasuk melihat alam dunia ini. Pada saat Bapak takjub dengan mobil, dengan gedung, dengan ini, dengan perempuan, dengan uang, maka hilanglah hakikat. Karena zat itu akan dohir kalau sifatnya fana. Ingat itu tadi. Ingat, ulang lagi. Zat itu akan dohir kalau yang sifat meleburkan dirinya tadi. Makanya nanti zat dan sifat itu seolah Tuhan dan hambanya. Maka pada saat ada hamba dan Tuhan pun sebetulnya belum mutlak itu tauhidnya. Karena masih ada dua. Satu hamba, kedua Tuhan. Pahami? Maka pada saat Bapak melihat ini, lihatlah. Makanya dalam hikam ad-daharawis ngadohirkan Allah kulla syai'in, segala perkara. Li'annahu, karena satunya Allah al-batin. Berarti di dalam sifat yang dohir ini ada di sebaliknya zat yang batin.
Maka kalau Bapak ingin melihat yang batin, supaya yang batin tadi dohir, waqwa, jeung kudu ngalengitkeun maneh, menghilangkan kamu. Wujuda kulla syai'in, ulah katipu ku cangkana ieu, wujudnya segala perkara. Lihat mobil, jangan tertipu dengan mobilnya. Lihat perempuan, lihat sawah, lihat imah. Nah itulah yang membuat Bapak capek, karena Bapak tertidur. Karena yang nampak semuanya adalah apa yang palsu ini. Maka orang-orang yang demikian, dia tidak akan pernah merindukan kepulangan. Bahkan dia menghindar kepulangan. Paham? Ya. Abang menjelaskan ilmunya, tapi kalau kalian tidak bisa sampai kepada martabat ini yang Abah pahami, cukup manehir jeung hai gue. Tadi. Makanya di dalam ilmu ini jangan sok-sokan tadi semua. Silakan jadi ustadz, jadi apapun kalau mampu sampai kepada martabatnya. Tapi kalau tidak, sebaiknya jadi penumpang yang baik. Adapun ilmu ini disampaikan supaya kalian faham, biar menjadi penumpang yang baik. Mudah-mudahan engke mah jadi supir yang baik. Biasanya ilmu itu akan muncul lamun guru nangis mau. Percaya sama Abah. Semua kelebihan-kelebihan guru itu akan luber pada kita. Selama sekarang di alam dunia ini kita adalah siap menampung beran. Tadi semua ingat itu ya. Maka sesungguhnya dikatakan, kenapa dalam hikam itu dikatakan tadi waqwa dan kudu ngalingitkeun maneh wujuda kulla syai'in li'annahu, karena satune Allah doh itulah Allah wal awal wal akhir wal dhahir wal ba. Kalau sudah mampu kita mendohirkan Allah, wujud Allah itu tadi, berarti sampailah Bapak itu kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi semua nepi Allah terdohir. Kalau sekarang semuanya, bahkan Allah itu batin pun Bapak nggak kenal. Jangankan yang dohir. Nah, tinggal pada diri kita. Makanya tinggal bagaimana kita la maujuda bihaqi ilallah, itu apa dikatakan? Dikatakan adalah la hijabaka illa biwujud, tidak ada hijab kecuali diri kita sendiri. Ya, ingat, paham ya. Jadi ingat bahwa kita ini adalah sifat harus meleburkan kepada zat. Ya. Di tubuh kita adalah sifat, di sebalik sifat ada zat. Makanya kenapa dalam hikmah yang lain kata hikam, abaha wis ngonangkeun laka kamaraneh kabeh antanduro tenyo bari pikiran saha tah nu sebalik eta teh. Nah itu, pahami. Maka mari kita lihat beberapa hikmah yang sebetulnya jelas dalam hikam itu, tinggal Bapak memahaminya atau tidak ya. Tadi semua ya. Dijelaskan hikmah 16 sampai hikmah ke dijelaskan panjang lebar oleh musonib ya. Halaman 16 tadi dikatakan adalah tentang dijelaskan tentang hikmah, dikatakan adalah mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu. Dikatakan bima laisa bimaujudin ma'ah semua ya. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa, ia dapat menghijab engkau daripada melihat kepada dia. Kita terhijab untuk melihat Allah dari semuanya. Yang tidak ada wujudnya, yakni bayangan-bayangan hijab di sisi Allah. Karena Bapak terhalang oleh kawan alam dunia ini. Makanya tadi, adharo abahang menangkan laka kepadamu antanduro, lihat pikiran tadi. Ma yang berkaitan dengan segala makhluk ini. Pil mukawanat. Segala mukawan. Ada kawana tadi. Di sebalik kawana ada mukawan. Yang menciptakan kawana adalah mukawan tadi. Pil mukawan ayat kawana.
Fil mukawwana ada kawan di dalamnya. Di sebalik yang dohir ini ada yang batin. Tapi pada saat yang dohir ini kita mampu menghilangkan, maka yang nyata, yang tadi batin menjadi dohir. Maka itulah orang yang menjadi wali itu sudah dia meleburkan dirinya kepada afalnya, bahkan wujudnya kepada wujudnya tadi semua. Dan tadi Allah itu ada kalau kamu tidak ada, dan Allah itu tidak ada, bahkan hilang sama sekali kalau kita yang ada tadi semua. Itulah maka kenapa dikisahkan Fir'aun itu mengaku Tuhan. Bukan Fir'aun mengaku Tuhan. Ya semua manusia yang tidak kenal diri nama Tuhan adalah Fir'aun. Maka dikatakan segala sesuatu ini harusnya barang yang dikatakan adalah kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu rusak, hancur karena zat Allah. Tadi dikatakan ala kullu syai'in ma khalaqallahu batilun. Camkan kata Tuhan, kata baginda Nabi. Baginda Nabi bersabda, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Bahwa segala sesuatu selain Allah itu palsu. Wa kullu amin la mahalata zailun, dan tiap-tiap nikmat kesenangan dunia pasti akan rusak. Maka tadi siapa yang menginginkan kebahagiaan yang bako, yang kekal, maka jangan mencari kemuliaan yang fana. Tadi siapa mencintai yang fana maka akan hilang. Siapa bersama yang bako maka segalanya akan menjadi kekal. Tadi semua tadi katakan. Makanya dalam hikmah ke-16 katakan kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwallazi adhara kulla syai'in. Hari kumah dibayangkan bahwa Allah dapat terhijab oleh sesuatu, padahal Allah yang mendohirkan, menampakkan segala yang mawujud, karena di sebaliknya ada yang wujud. Bapak ambil cermin, Bapak lihat di cermin. Ada bayangan Bapak di cermin karena ada Bapak berdiri di depan cermin. Seluruh makhluk ini kadanya, seluruh kawan atau kainat ini semuanya adalah hanya bayangan dia, al-wujud tadi semua. Termasuk diri kita sendiri. Semua. Maka inilah yang harus difahami kan. Kemudian dikatakan kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwallazi dhahara bikulli syai'in. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal dia Allah yang nampak dohir pada segala sesuatu. Kenapa Allah nggak nampak? Karena dengan iradatnya Allah, dengan qaharnya Allah adalah menghijab Bapa dari Allah, maka yang nampak hanyalah bayangannya semata. Yang membuat Bapa capek hidup karena melihat bayangannya semata. Kenapa? Coba Bapak mau memindahkan mobil, Bapak lagi duduk, ada mobil, ada bayangan mobil menghalangi Bapak sehingga gelap. Yang didorong bayangan mobil apa mobilnya? Hah? Yang didorong mobilnya. Tadi ini jungkir balik, Bapak mengejar-ngejar bayangan, mencari bayangan. Makanya nanti itulah maka dikatakan oleh Allah wa mal hayatid dunya illa mataul gurur. Tertipu. Kenapa? Karena semua manusia dalam keadaan tidur. Tidak menyadari bahwa yang segala yang nampak ini, yang wujud hanya Allah. Maka bagi orang yang ma'rifat itu tadi melihat segala sesuatu, syuhudul kasyrah fil wahdah. Tadi hanya melihat segalanya. Maka dikatakan oleh Al-Quran fa innama tuwallu fasamawaj, kemanapun aku hadapkan, aku hanya melihat wajah Allah. Nah inilah tugas Bapak itu adalah menghilangkan diri Bapak sendiri. Bagaimana kita dengan makan tadi? Mustahil tanpa riyadhah. Mustahil tanpa ritual. Nah tadi siksa badan kita. Karena alam sudah membuktikan. Binatang dibuktikan, ditenok. Tadi dikabiri. Supaya apa? Kebo itu tunduk. Ini Allah na dipelajari, tapi amaliyahna
Aduh, tadi semua. Dereng melakukan kebaikan-kebaikan, arasa teh aing jadi Allah. Tah cenah ngalaksanakeun sifat Allah ieu teh. Tapi teu sadar. Ngomongna kitu itu dalam hati itu akan timbul al-ujubu tadi semua. Di luar kesadaran dirinya sendiri. Maka setiap ceramahnya saya dengar selalu dikatakan cerita-cerita itu. Tadi semua. Nah, itulah kesadaran yang dia tidak sadari tadi semua. Ya, karena tadi awakna masih ayah tadi semua ya. Maka tadi kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un huwallazi dhahara bi kulli syai'in, bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal dia Allah nampak dohir pada sesuatu. Bagaimana mungkin bayangan di cermin itu ada kecuali ada dia di depan cermin. Maka tadi di sebalik yang sifat ini ada zat, tinggal tadi karena ternyata sifat itu wujudnya zat tadi semua. Tapi pada saat si sifat merasa wujud, maka hilanglah si zat. Inilah yang bahasa tadi semua. Lanjutkan, kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwal ladzi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal dia yang terlihat dalam setiap dialah yang nampak bila sesuatu. Tadi, kalau seluruh isi alam ini adalah buatan Mang Aman, katakanlah. Melihat botol, melihat Mang Aman. Melihat meja, melihat Mang Aman. Melihat balpen, melihat Mang Aman. Melihat anjing, melihat Mang Aman. Melihat domba, melihat Mang. Kan kudu tadi. Yang nampak itu yang menciptakannya. Bukan yang Inilah yang membuat manusia lelah di alam dunia. Tadi semua. Akhirnya, pasti awe duriat, aing turun Nabi Muhammad, aing turunan Sayyid, aing turunan Syarif. Bakal digebotnya kabeh oge tah. Deleukeun. Nu ngagung-ngagungkeun duriat kabeh oge. Saksikeun kumaraneh kabeh. Nu ngaku-ngaku Habib, ngaku naon oge kabeh. Selama sok dengan merasa duriatnya, neraka jahanam. Dengekeun aing kita ngomong. Dia ngomong lain aja Asep ya. Tadi, maka di alam dunia lain kerja jadi viral. Tadi, makanya disebutkan bahwa tugas manusia di alam dunia ini hadis baginda Nabi bukan kita untuk menjadi terkenal, tapi justru dikatakan tugas kita di alam dunia ini justru kita ini adalah untuk menghilangkan aslama, serahkan diri kita. Maka inilah menjadi salah kaprah di dunia. Jelema boga guru diagung-agung ku jelema. Kajian ting salah dianggap bener. Goblokna aja disebut hebat. Tadi, malah dibela ayeuna ku murid-muridna. Tadi semua. Tadi, kalau orang sudah mengutuskan manusia dan orang sudah mencintai manusia, maka Abah tadi dulu udah ngomong. Ada jemaah yang terlalu berlebihan tadi kepada Abah. Cai ditinggalkeun ku aing tadi semua. Ya. Tadi karena sama saja kalian tadi menghancurkan sahabatmu sendiri. Ini anggaplah sebagai ayah kalian, sebagai sahabat kalian. Tidak perlu, Abah tidak membutuhkan sebuah penghormatan yang berlebih, yang wajar saja tadi semua. Ya, makanya sebenarnya sesalaman dicium tangan aduh, itu berat sebenarnya mah tadi semua. Makanya batur suka dikejatkan. Tadi dikejatkan sombong deh. Tadi dibari orang bedegul, lu dikejatkan, legeng amat sih tadi semua. Ya. Paham ya? Kemudian dikatakan kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhahara li kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana akan dapat ditutupi oleh sesuatu padahal ia yang nampak pada setiap sesuatu. Bagaimana akan dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Allah yang ada dohir sebelum adanya sesuatu. Nah, terus ke bawah kaifa yatasawwaru. Kemudian di penghujungnya itu adalah dikatakan ya ajaba kaifa yadharul wujudu fil adam am kaifa yasbutu al hadisu ma'aman lahu, dikatakan wasful kidami. Alangkah ajaibnya ajaib cenah. Bagaimana nampak wujud di dalam Adam? Arekumaha Allah anu aya, Allah yang wujud, Allah yang ada harus nampak di tidak ada. Dongeng kita. Makanya tadi tidak mungkin dia itu wujud dohir kecuali diri kita yang
leburkan tadi semua ya. Jadi itu ya, ini beberapa dari hikam ini, Abah singkat-singkatnya saja. Jika kamu yang ada kamu, maka Allah tidak ada. Jika yang ada adalah sifat, maka zat tidak dohir. Jika semua rasa pada sifat dikembalikan, semua rasa, karena semua rasa itu milik Allah, maka Allah dohir pada dirimu. Ya. Setelah Allah itu dohir, barulah kita katakan kul huwallahu ahad. Ngomong kul huwallah itu di mana kalimat awal itu kul. Katakan, hei Usuf, kemarin kamu sudah melihat makomnya, tempatnya Habib Lutfi. Kau sudah melihat ayahnya, gurunya Habib Lutfi. Kul, katakan. Berarti orang yang sudah mengatakan kul huwallahu ahad itu yang sudah sampai kepada Allah. Tadi semua. Jadi kata kul itu perintah. Katakan. Kamu kan udah kenal pada diriku. Tadi. Sesungguhnya aku adalah diri rahasiamu. Menjadi rahasia pada dirimu. Sesungguhnya aku adalah nyawa pada dirimu. Sesungguhnya aku menjadi asma, menjadi hatimu. Dan sesungguhnya af'alku menjadi batang tubuhmu. Baru katakan kul huwallahu ahad. Semua pahami ya. Jadi maka dikatakan di dalam inilah yang Allah perintahkan kepada kita sejak awal juga adalah tentang dikatakan dalam surat Al-Imran 122, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh. Allah sudah katakan, hei orang beriman, berbaktilah kepada Allah sebenar-benarnya kebaktian. Tadi ada wala tamutunna, jangan dulu kamu mati ya. Sebelum kamu kembalikan dirimu itu. Maka itulah yang dikatakan Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim menguji Allah, ya Allah bagaimana menghidupkan orang mati. Barulah setelah Nabi Ibrahim diuji, suruh mengambil 4 burung dari semua. Maka disebutkan tentang ditaruh di 4 gunung. Artinya mata dohirnya menemukan kesadaran. Telinga dohirnya mendengar dengan kesadaran. Kalam mulutnya bicara dengan kesadaran. Nafasnya itu kalau Allah bicara jabal tadi semua. Maka tadi lihat, falamma tajalla rabbahu lil jabal, pada saat Nabi Musa, dan kemudian Allah itu tajali pada gunung. Ulah Bapak bayangkan Allah kos manuk gaya bang untuk karena gunung. Kan selama ini orang oon. Tuh Allah tajali karena gunung hancur. Tuh. Kalau Allah ngomongin jabal, gunung itu sebetulnya puncak. Makanya Sidratul Al-Muntaha adalah puncak kesadaran. Sidrah Al-Muntaha. Sidrah itu sadar, Al-Muntaha adalah tempat yang tertinggi. Maka semua orang mi'raj pada Allah. Setelah Nabi Ibrahim membuktikan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Baru kata beliau, nanti di bawahnya katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru beliau berkata dalam Al-Quran, la syarikalahu. Setelah dibuktikan dengan kesadaran dari penglihatannya, dari pendengarannya, dari mulutnya, dan dari nafasnya, dari ruhnya. Barulah Nabi berkata, la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tuh. Nabi Ibrahim awal menjadi muslim. Ya. Setelah menemukan kesadaran. Artinya apa? Jadi makanya kata Abah juga, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadun, la muridun, itu harus diresapi oleh kita. Maka la hayyun tadi, jangan salah menggunakan hidup. La ilmun, jangan salah menggunakan ilmu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, jangan salah menggunakan telinga, jangan salah menggunakan mata, jangan salah menggunakan kudrat iradat pada tangan dan kaki ini. Jangan sampai mulut berkata begitu, lengan masih madong. Tadi, panon mesin nengok bujur.
kecuali kadele teu kahaja. Eta mah rezeki tadi semua. Maka cek Nabi lamun nepok itu ulah ngalieup. Tenyo terus. Karena lamun geus ngalieup balik deui jadi dosa. Pencelong nepi ka cipatonan sekan tadi. Kalau udah sempet nengok ke kiri, balik deui. Dah eta cek iblis teh. Tadi mah nenyo teh rezeki baru ka tenyo. Begitu nengok ke kanan, panis bayangan lain. Pas penjok ke kanan na otak aya naon di sebalik eta. Kan kadinya lompatna. Otak ente teh cepat tadi semua tadi. Dikatakan tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum itu. Antum muslimin lain jadi jalma Islam. Tadi. Inilah ya yang jadi gagal paham tadi semua. Apa cepatkan aja karena waktunya sudah hampir sejam setengah ya. Ini ya tentang kematian, tentang hisi. Abah jelaskan tentang kematian yang mungkin terjadi pada semua kita tadi semua ya. Jadi kematian hisi ini adalah kematian tadi secara jasadi. Tapi kalau maknawi adalah dikatakan kematian irodi tadi ya. Irodah sesuai kehendak kita. Nanti kita akan perdalam lagi ya. Nah, Abah kasih bekal tentang kematian hisi karena semua juga akan mengalami tadi. Maka termasuk lihat pada saat menyolatkan jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Artinya kalau fardu kifayah itu kalau ada orang yang sudah mewakili yang lain lepas kewajiban tadi semua ya. Tapi ini yang tidak dipahami oleh orang ya. Tadi menyolatkan jenazah ada berapa takbir? 4 tadi semua. Tadi tamu murid MDNH begitu datang sholat tadi tajiyah maka ruku yang sujud tadi semua. Ini orang nggak ngerti selama ini cuma Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahu Akbar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahu Akbar. Yang ketiga apa? Mendok tadi. Jadi takbir pertama adalah kemudian takbir kedua adalah pertama adalah untuk takbir. Nah, inilah rahasianya. Jadi takbir pertama itu hanya jadi begini. Walaupun fardu kifayah itu ada 1 orang saja yang bisa menyolatkan katanya. Berarti cubar tidak. Jangankan 1 orang, sedunia. Ini lihat bahkan dalam penjelasan satu kitab ya bahwa takbir pertama itu imamnya itu harus mengerti sesungguhnya walaupun bacanya Fatihah tapi dalam hatinya ada niat nanti Abah ajarkan adalah untuk menyerahkan nyawa yang meninggal kepada Allah semua ya. Yang kedua, takbir yang kedua adalah untuk walaupun bacaannya sholawat tetapi tujuannya adalah untuk menyatakan iman yang sesungguhnya orang ini mati dalam keadaan beriman. Makanya sudah benar imannya. Tadi pernyataan takbir yang ketiga adalah untuk menyerahkan amal. Sesungguhnya apa yang dilakukannya adalah hanya merupakan karunia Allah. Dan yang terakhir, makanya tadi ayat Allah magfirlahu warahmatullahi tadi doa-doa pas terakhir tadi mendoakan itu sesungguhnya adalah menyerahkan dosa orang yang mati kepada Allah. Jadi kira-kira orang ini matinya akan ditanya lagi nggak? Kalau nyolatkannya begitu demi Allah tidak, karena sudah dikembalikan semuanya. Bahkan dalam menurut penjelasan ulama yang menulis kitab Daqaiqul Akbar dijelaskan ini orang yang sudah diserahkan demikian walaupun ahli maksiat
walaupun ahli maksiat. Maka ada dalam kitab Uspuriyah. Bapak pernah dengar nggak pada saat orang nyolatkan mayit, ada orang pidato. Bapak-bapak sekalian, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang disolatkan ini adalah ahli khair, ahli walaupun tukang maksiat. Itu ternyata Abah baca di kitab Uspuriyah, itu sebenarnya ada kisah. Dulu itu memiliki ada ucapan itu. Ada orang kaya tapi tidak pernah beribadah, orang kaya tidak pernah bersyukur, maksiat terus. Dia bilang sebelum waktu hidupnya nanti kalau aku mati udah nyuruh ustad. Mungkin saat itu adalah tidak disebut ustad, tokoh agamanya lah tadi semua tadi. Nanti kalau aku mati bilangin ya ke masyarakat bahwa aku ini ahli baik. Dia udah diamplopin duluan tuh. Dulu kisahnya di kitabnya ditulisin begitu tadi semua. Jadi tadi semua. Jadi ini kaya nah itu bahasannya. Ternyata setelah begitu tadi, maka kenapa menjadi dijelaskan oleh baginda Nabi? Karena ada kisah kayak begitu. Ternyata malaikat juga walaupun dibohongin begitu, karena anak imdat bukan percaya, karena tadi prasangka banyakan itu menjadikan doa kepada si mayit. Maka tadi dulu maaf kan Habib Novel suka kesini ya, Habib Novel Al-Idrus udah berapa kali di sini, kan saya nginap di kamar Abah, di kamar yang belah sana itu. Setiap kesini nginap, cuma banyak yang nggak tahu, karena dia punya istri muda di daerah Cilengsi sini. Maka dia cerita, dia tuh ngobrolin Wahabi, wah Chan Haji. Saya kan tetangga punya Wahabi, selalu nggak percaya bahwa mayit didoakan itu akan diterima. Udah pas kebenaran katanya mati keluarganya. Saya pidato mewakili keluarga. Saudara-saudara sekalian, bahwa ini yang mati ini sesungguhnya adalah ahli maksiat. Maka dia tempatnya adalah dalam neraka. Semoga dia berada di tempat neraka yang paling dalam. Keluarganya langsung berdiri, Bib, jangan doa begitu, Bib. Lah, kata antum kan doa nggak disampai. Tadi. Ternyata mereka juga yang begitu ternyata, ngapain tahlil, kan doanya nggak sampai. Kalau idama tabu adam in koto amaluhu, tergantung amal yang dia buat masa hidup, ngapain didoakan. Kata Habib, ini kan Habib Novel agak nyeleneh orangnya. Gua kerjain nanti katanya. Kebenaran dilalahnya, ada saudaranya, kakaknya meninggal. Aneh bacain aja cina gitu. Semoga masuk neraka jahanam. Ini cerita Habib Novel ke saya. Tadi semua. Akhirnya saya bilang, Bib, ya jangan kan tadi orang ahli maksiat aja suruh bilang ahli baik. Enggak, itu buat yang ngerjain aja. Ternyata di berek saya, anak balik lagi rencana. Maaf, katanya barusan hanya saya ngasih tahu aja buat keluarga yang tidak percaya pada doa itu akan sampai. Makanya tadi karena dia nggak percaya doa itu akan sampai, apa salahnya saya doain maksiat, doain yang buruk. Ternyata dia marah, berarti dia percaya juga sebenarnya, takut juga dia didoain buruk tadi semua. Ya, itulah ya. Jadi intinya bahwa takbir yang 4 itu pertama adalah untuk menyerahkan nyawa orang yang meninggal kepada Allah. Nanti ada doanya. Ya Allah, aku serahkan. Makanya kunci penting. Maka walaupun orang maksiat dikatakan oleh musannif yang menuliskan kitab, walaupun ahli maksiat, kalau orang yang menyolatkannya mampu mengantarkan dia dengan 4 takbir di dalam sholat jenazahnya itu, dia akan sampai. Tadi semua. Ya. Tadi. Kemudian pada saat sakaratul maut, Abah cepatkan saja ini dari sebagian dari kitab Daqaiqul Ahbar, kemudian adalah dari penulis kitab Daqaiqul Ahbar dijelaskan. Pada saat Bapak sakaratul maut nanti, ini takut ya, barangkali nanti akan terjadi kan, pasti semua akan mengalami. Akan datang, karena hakikat Nur Muhammad itu cahaya. Maka yang pertama datang cahaya hitam. Pada saat Bapak cahaya hitam, dia berkata, dia mengaku siapapun, katakan oleh kita, kembalilah pada Allah. Jadi pada saat Bapak kembali pada Allah, maka ingat Allah, maka langsung hilang. Hilang cahaya merah hitam, akan datang cahaya merah.
dia adalah akan mengajak kamu menjadi Nasrani. Maka kembalilah pada Allah, ingatlah Allah. Cahaya merah akan hilang. Kemudian setelah hilang cahaya merah akan datang cahaya kuning. Dia mengajak kita menjadi umat Yahudi. Katakanlah dan kembalilah kepada Allah semua. Maka cahaya kuning akan hilang. Kemudian muncul lagi cahaya hijau. Dia adalah malaikat. Tapi ingat, pada saat kita ingin kembali pada Allah, ingat, kembali kita itu bukan kepada iblis, bukan kepada Nasrani, bukan kepada Yahudi, bukan kepada malaikat. Katakan lagi. Akhirnya cahaya hijau, malaikat-malaikat pun pergi semua. Yang terakhir, tadi semua. Datang cahaya putih. Cahaya putih itu adalah para guru-guru kita, para aulia Allah. Tapi tetap kita pulang itu bukan pada mereka. Makanya tadi orang yang sudah sampai pada ma'rifat tertinggi, jangankan guru kita, Nabi Muhammad aja sudah. Kan tadi Al-Mahdi lebur pada Muhammad, Muhammad lebur pada Nur Muhammad, Nur Muhammad lebur pada Nurullah. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Maka katakan oleh kita kembali kepada Allah. Nah, tinggal bagaimana cara ingat Allah? Bagaimana cara ingat Allah? Apa yang ingat Allah itu? Ingat alif lam lam ha? Bukan. Ingatlah pada saat kita katakan, setengah diri batinku adalah zat Allah. Nyawaku adalah sifat Allah. Kemudian hatiku adalah asma Allah. Dan batang tubuhku adalah af'al Allah. Berarti balik tak kabeh dah. Ya. Tadi insya Allah lah kalau murid abah di sini akan bisa nanti otomatis kayak tadi marrobu atau hafal-hafal. Nanti juga ruh kita akan otomatis rahasiaku adalah zat Allah. Nyawaku adalah sifat Allah. Asmaku adalah apa namanya? Hatiku adalah asma Allah. Batang tubuhku adalah afal. Berarti balik ke kabehta. Balik. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Itu sajalah ya, mungkin cukup bagi Abah. Sebetulnya masih panjang ini, ada beberapa hadis dan beberapa kitab hikam, tapi sudah kan hampir 2 jam ya, 1,5 jam ya. Mudah-mudahan tadi lagi nanti didengar diulang-ulang ya. Dengar diulang-ulang tadi semua, mudah-mudahan tadi sekali lagi jangan cukup dengan ilmu. Makanya tadi Abah sering katakan, banyak orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dulu ajaran jejen, wajejen, merasuk. Begitu ke Suralaya. Semua. Tadi semua. Jadi ternyata jangan pernah katakan tidak ada ilmunya. Karena sesungguhnya kita belum ketemu, belum Allah bukakan tadi semua pada kita. Kenapa banyak orang belajar ilmu, tapi dia tidak bisa menemukan tentang. Karena Allah nggak buka untuk dirinya. Kenapa Allah nggak buka untuk dirinya? Karena ilmu itu tidak diamalkan. Maka itulah yang kemarin yang Abah kirimkan video kan, kata baginda Nabi, di akhir zaman itu nanti banyak ulama-ulama syuk. Ulama hanya menyampaikan berita akhirat, tapi dia sendiri hatinya masih dunia. Semua, ya. Inilah yang nanti banyak ulama-ulama dolun mudilun. Makanya tadi kata Ihya, matinya, rusaknya rakyat karena rusaknya pemerintah, karena rusaknya ulama. Inilah yang terjadi sekarang di akhir zaman. Maka darah aja pasya, perebut nasab. Kenapa nasab diperebutkan? Karena mempengaruhi nasib tadi semua. Tadi. Itu saja sebenarnya. UUD, ujung-ujungnya duit semua. Ya. Itu saja, mudah-mudahan bisa difahami sekali lagi. Semoga kita lebih memahami. Makanya kata Abah tadi, segala terus ritual dijalankan. Karena selama ilmu itu tidak amalkan, maka kata baginda Nabi, amalkan ilmu yang kau dapat, maka Allah akan berikan ilmu yang baru. Tadi semua. Makanya tadi, banyak orang pemahamannya mandek. Walaupun dia disebut kiai, disebut ustadz, disebut habib, disebut apa, mentok tadi semua. Tadi. Itu bisa ngebedakan mana bujur, mana cucur. Tadi. Ya. Itu saja, mudah-mudahan sekali lagi semoga Allah mengampuni kita, maafkan. Jadi kalau Abah yang bicara ini tadi ruh,
adalah semua. Maka mudah-mudahan maka tadi jadi maka ceramah itu kalau yang bicara kalam hanya jasad, maka berarti yang bicara hawa nafsu tadi semua. Maka kita harus bisa pindahkan yang bicara adalah Rasulullah. Itulah makanya jangan hanya Rocky Gerung Rasulullah. Lamun Rocky Gerung Rasulullah, lamun Rasulullah anu kos Rocky Gerung kos kumaha iblis nah tadi semua. Ya kembali tadi ya akhirnya. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, maaf atas kekurangan sekali lagi. Kalau barangkali nanti ada bahasa-bahasa, Abah sendiri suka dengerin, ya Allah, kok saya mengatakan begitu ya? Kadang-kadang saya sendiri tertampar muka saya, telinga saya. Makanya Bu Haji suka nanya, kok ceramah sorangan didengekeun sih Pak? Tadi, nu ngomong tadi lain si Asep. Tadi, ya masih Asep bodoh, masih kena resep kena tiang copet. Tadi semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca salawat Gus. Allahumma sholli ala nabi Allahumma salli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allah wa barik alaihi.